Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid iza talaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid faja saqatul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahida. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Al-Quran surat 50 surat Qaf ayat 16 sampai 19. Kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, pada kesempatan kuliah zuhur kita memberi tema penyebab orang mudah melakukan kejahatan. Dewasa ini merebak gejala, yaitu begitu mudah atau begitu ringannya orang melakukan tindakan kejahatan. Apakah menyangkut pelanggaran terhadap pidana umum atau pidana khusus, pembunuhan, pencurian, manipulasi dan sebagainya, terutama yang menyangkut dengan masalah ekonomi, masalah harta, penipuan, penggelapan, korupsi, itu berkembang begitu pesat, mengkhawatirkan. Kalau meminjam ucapan mantan Menko Polhukam kita, yang mengatakan di udara ada korupsi, di lautan ada korupsi, di daratan apalagi, di mana-mana katanya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya jadi contoh tauladan. Orang-orang yang dari segi pendapatannya sudah lebih daripada cukup, tapi itu masih terjadi. Tidak di lingkup eksekutif, legislatif, yudikatif, hampir semuanya, dari pusat sampai ke daerah. Timbul pertanyaan, mengapa semua itu masih terjadi? Kalau kita lihat dari segi ajaran Islam, ada 5 hal penyebabnya. Pertama, hilangnya kesadaran bahwa ia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasa jauh dari pengawasan Allah, waktu itulah dia berbuat pelanggaran-pelanggaran itu. Dahulu waktu Umar bin Khattab bersama sahabatnya Abdullah bin Dinar dalam suatu perjalanan di sore hari dari Madinah ke Makkah, ketika dia bertemu dengan seorang pemuda yang sedang mengembalakan ternaknya, ia rayu anak muda itu agar menjual ternak itu. Setelah berdialog cukup lama, anak muda itu mengatakan, "Jangan Pak, saya tidak mau menjualnya, saya takut kepada Allah." Ketika Umar mengatakan, "Tuanmu kan tidak di sini, dia jauh, tidak mendengar ucapan kita, tidak tahu apa kita rencanakan."
Tapi beliau mengatakan, iya Tuhan, saya tidak melihat kita, tidak mendengar kita, tidak mengetahui kita. Tapi fa'inallah, Allah itu di mana? Ini penyebab yang pertama. Memudarnya atau hilangnya kesadaran bahwa ia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita bacakan di awal ceramah kita ini. Yang kedua adalah hilangnya rasa malu. Orang sekarang tidak malu berdusta, tidak malu ingkar janji, tidak malu berkhianat, tidak malu mencuri, tidak malu tampil depan orang lain. Ketika misalnya dari televisi kita lihat orang-orang tersangkut masalah hukum tadi, dikenakan baju seragamnya, ya tidak merasa malu. Tidak terbayang bagaimana perasaan saudaranya, orang kampungnya, hilang rasa malu. Nabi mengatakan al-haya minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Ketika malu seorang hilang, imannya pun hilang juga. Jadi hilangnya rasa malu. Jadi tidak segan-segan, tidak malu berbuat jahat, tidak malu berbuat yang tidak baik. Yang ketiga adalah hubud dunia, rakus kepada dunia. Memang Nabi pernah mengingatkan kita, ya'ti 'alan nas zaman, akan datang suatu waktu, suatu masa menimpa manusia. La yubalul mar'u ma'akhoza, seseorang tidak peduli lagi apa yang diambilinya, apa yang didapatkannya. Aminal halal, aminal haram. Apakah itu halal atau haram, tidak ada lagi, tidak peduli lagi. Kalau hubud dunia menyakiti seseorang, maka yang penting tujuannya tercapai, halal haram tidak penting, tidak perlu lagi. Semua cara akan dihalalkannya. Hubud dunia. Yang keempat adalah hilangnya kesadaran dan keyakinan bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Pada hari itu kamu akan ditanyai daripada semua nikmat yang telah diberikan kepadamu. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang baik, yang buruk akan dipertanggungjawabkan. Jadi hilang kesadaran itu. Ia merasa kalau selesai dulu selesai saja. Bagaikan hewan, bagaikan binatang. Padahal manusia tidak seperti itu. Dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Yang terakhir atau yang kelima adalah kurangnya kontrol, apakah dari keluarganya atau dari masyarakatnya. Cobalah kita lihat kaum muslimin sekalian, betapa kita ini tidak punya kontrol, tidak punya rasa. Seseorang yang telah jatuh hukuman di penjara, lalu keluar dari penjara, ikut pemilihan, kita pilih juga itu. Tidak ada kontrol, sehingga tidak ada hukuman sosial bagi mereka. Sehingga berbuat kejahatan itu ya tidak apa-apa, karena lingkungan juga tidak memberikan hukuman. Seharusnya ketika seseorang membawa sesuatu yang berlainan berlebih ke rumah tangganya, keluarga menanyakan, Pak, dari mana yang kau peroleh ini? Dari mana uang ini yang kau peroleh, Pak? Seharusnya ada pertanyaan seperti itu. Begitu juga masyarakat sekitarnya memberikan kontrol sosial. Kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, inilah penyebab mengapa seseorang mudah melakukan tindakan kejahatan itu, terutama yang menyangkut dengan harta itu, sehingga merebak manipulasi, korupsi dan lain-lain sebagainya. Dan itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Nabi mengatakan sesungguhnya daging yang dibesarkan dari sesuatu yang haram, ia tidak akan masuk surga. Pannaru aula bihi, maka nerakalah tempat yang utama baginya, yang harus kita hindarkan. Dan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka adalah aklil haram, memakan sesuatu yang haram. Mudah-mudahan kita terhindar daripadanya dan Allah memberikan kekuatan kepada kita
sehingga kita berada pada jalan yang lurus yang dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La